Coba bayangkan pada sebuah fajar yang tenang di Zurich pada Mei 2015, ketiga berubah menjadi panggung yang kelam dan menjadi runtuhnya sebuah dinasti. Kala sejumlah agen FBI dan kepolisian Swiss merangsek masuk ke sebuah hotel. Saat itu mereka tidak memburu gerbong narkoba, tetapi mereka sedang memburu gerombolan penjahat sepak bola dunia, para petinggi yang memakai setelan jas mahal yang mengatur jalannya sepak bola. Pagi itu menjadi bukti otentik kala sepak bola pernah dirampok di siang bolong oleh para pembina dan juga akar rumputnya sendiri. Saat itu tuduhannya nggak main-main, berupa pemerasan, penipuan dan juga pencucian uang yang nilainya mencapai ratusan juta dolar. Investigasi dari Kejaksaan Agung Amerika Serikat membuka kotak yang selama ini puluhan tahun terkunci rapat di bawah karpet mewah markas FIFA di Zurich. Seluruh dunia terkejut melihat bagaimana orang-orang yang biasanya duduk di tribun kehormatan stadion megah kini keluar dengan wajah tertutup kain putih digiring menuju mobil tahanan seperti kriminal kelas kakap. Penggerebekan ini bukan sekedar operasi hukum biasa, melainkan sebuah proklamasi bahwa kesusian sepak bola telah lama digadaikan oleh mereka yang mengaku sebagai penjaga olahraga ini. Sebuah film dokumenter dari Netflix ini membongkar alur uang gelap yang selama ini menjadi pelicin untuk menentukan siapa yang berhak memegang hak siar televisi dan negara mana yang boleh menggelar turnamen akbar 4 tahunan. Kasus penangkapan 2015 ini bukan lagi insiden kriminal biasa, tetapi puncak gunung es dari sebuah sistem yang sudah rusak sejak puluhan tahun silam. Di balik kemegahan trofi emas Piala Dunia, ternyata ada jejaring mafia modern yang memanfaatkan kecintaan miliaran manusia terhadap sepak bola sebagai kedok untuk menimbun kekayaan pribadi, melakukan transaksi bodong, hingga memanipulasi hukum demi melanggengkan kekuasaan yang absolut. Kejadian di Zurich saat itu memicu pertanyaan besar tentang bagaimana sebuah organisasi nirlaba bisa mengatur, bisa mengendalikan perputaran uang yang sebegitu masifnya tanpa tersentuh hukum. Tapi sebelum itu, kita harus melihat latar belakang masalah dari organisasi terbesar sepak bola ini. Kerusakan sistemik dalam tubuh FIFA tidak terjadi dalam satu malam saja. Semua ini bermula ketika seorang pria asal Brasil merebut kursi kepresidenan FIFA pada tahun 1974. Di bawah kendalinya, arah organisasi ini berubah secara drastis. Sepak bola bukan lagi olahraga rakyat yang mengedepankan asas sportivitas, tapi menjadi ladang uang baru yang siap dieksploitasi habis-habisan. Havelange menyadari bahwa sepak bola memiliki basis massa yang sangat besar dan loyal di seluruh penjuru bumi. Ia kemudian menggandeng perusahaan aparel global dan meluncurkan agensi pemasaran olahraga bernama ISL untuk mengomersialkan hak siar pertandingan secara global dengan nilai kontrak yang fantastis. Di bawah kepemimpinannya, FIFA bertransformasi dari sebuah asosiasi olahraga amatir yang kecil menjadi sebuah mesin kapitalis raksasa yang haus akan keuntungan. Pertandingan sepak bola mulai dinilai dari seberapa besar angka rating televisi dan nilai investasi yang bisa ditarik dari korporasi multinasional demi mengisi pundi-pundi organisasi. Sistem amplop bawah meja lahir dari model bisnis ini. Uang komisi dari hak siar tidak masuk ke kas organisasi untuk pembinaan usia muda, melainkan mengalir deras ke kantong pribadi para eksekutif sebagai upah jaminan kelancaran bisnis korporasi tersebut di panggung dunia. Investigasi olahraga berhasil melacak dokumen-dokumen rahasia yang membuktikan bahwa jutaan dolar uang suap dari ISL sengaja dialirkan ke rekening-rekening gelap milik Havelange dan kroninya. Transaksi haram ini dibiarkan berjalan selama berdekatan, menciptakan sebuah budaya organisasi di mana loyalitas politik dibeli dengan lembaran uang tunai dan hukum internal sengaja dirancang mandul agar kejahatan ekonomi ini tidak pernah terendus oleh otoritas publik. Melalui strategi komersialisasi ini, Havelange berhasil menanamkan DNA keserakahan di Zurich. Ini adalah cetak biru utamanya yang kemudian disempurnakan oleh para penerusnya hingga sekarang untuk membangun sistem politik yang lebih rapi. Ketika Sepp Blatter mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1998, ia tidak mengubah sistem pendahulunya. Blatter justru menyempurnakan sebuah warisan itu menjadi sebuah mesin politik yang absolut. Indonesia yang menjadi senjata utamanya adalah celah dari regulasi FIFA itu sendiri yang memiliki atau menggunakan prinsip demokrasi, satu suara,
setara dengan satu hak suara lainnya di dalam sebuah kongres pemilihan. Blatter memahami bahwa suara dari negara sepak bola raksasa seperti Jerman memiliki berat yang sama dengan suara dari kepulauan kecil Samudra Atlantik yang bahkan tidak punya lapangan standar internasional. Disinilah taktik pengondisian suara secara masif dimulai oleh rezim baru ini. Blatter berkeliling ke wilayah-wilayah terpencil di Karibia, Oseania, dan juga Afrika, merangkul para ketua federasi lokal yang haus akan pengakuan dan juga dana operasional. Melalui kedekatan personal dan jaringan patronase yang kuat itulah, ia berhasil menciptakan sebuah blok suara loyal yang siap mengamankan posisinya kapan saja pemilu digelar. Demokrasi FIFA diubah dari wadah aspirasi menjadi alat penundukan massal, di mana negara-negara besar sepak bola Eropa tidak berkutik menghadapi koalisi federasi kecil bentukan Blatter. FIFA menggelotorkan jutaan dolar ke federasi-federasi kecil dengan dalih pembangunan infrastruktur lapangan lokal melalui program seperti Goal Project. Di balik layar, dana bantuan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengikat kesetiaan agar para ketua federasi lokal tersebut selalu memilih Blatter dalam setiap pemilihan presiden. Alih-alih digunakan untuk memajukan bakat-bakat muda di negara berkembang, uang tersebut justru seringkali menguap ke rekening pribadi para pengurus lokal tersebut untuk membiayai gaya hidup mewah mereka atau menjalurkan mereka ke jalur politik mereka. Sistem ini menciptakan sebuah lingkaran korupsi yang saling menguntungkan. Blatter mendapatkan jaminan kekuasaan abadi di Zurich, sementara para penguasa sepak bola regional mendapatkan aliran dana tanpa pengawasan ketat yang bisa mereka kuras sesuka hati. Praktik ini menciptakan sebuah lingkaran ketergantungan yang membuat posisi Blatter di FIFA itu tidak tersentuh oleh oposisi manapun. Kekuasaan mutlak inilah yang membawa FIFA pada sebuah kontradiksi yang sangat memalukan, membuat mereka melangkah lebih jauh hingga berani memperjualbelikan turnamen paling suci mereka. Puncak dari segala kegilaan rezim ini terjadi pada 2 Desember 2010. Untuk pertama kalinya, FIFA memutuskan langsung 2 tuan rumah Piala Dunia selanjutnya sekaligus dalam satu hari. Rusia untuk tahun 2018, kemudian Qatar untuk tahun 2022. Keputusan yang menghentak publik ini akhirnya menjadi katalis utama yang membuat para penegak hukum internasional ikut turun tangan. Investigasi mendalam mengungkap adanya lobi tingkat tinggi 9 hari sebelum voting dilakukan oleh komite eksekutif. Pertemuan malam itu melibatkan Presiden Prancis, putra mahkota Qatar, dan juga Presiden UEFA Michel Platini yang memegang kendali atas blok suara benua Eropa yang sangat krusial. Sebelum perjamuan rahasia di istana tersebut, Platini sebenarnya sudah berkomitmen untuk memberikan suaranya kepada Amerika Serikat. Namun di bawah tekanan politik domestik dan juga janji investasi ekonomi makro yang menggiurkan dari Doha, arah angin diplomasi berubah total dalam semalam. Pertemuan meja makan itu bukan lagi membahas esensi sepak bola, tapi menjadi sebuah transaksi geopolitik tingkat tinggi, di mana olahraga paling populer di dunia dijadikan komoditas barter antar negara. Setelah makan malam strategis tersebut, arah dukungan suara berubah total dan Qatar keluar sebagai pemenang mengejutkan, mengalahkan kandidat kuat lainnya. Qatar kemudian berinvestasi besar-besaran di Prancis melalui pembelian klub sepak bola Paris Saint-Germain, akuisisi hak siar televisi oleh beIN Sport, hingga kesepakatan pembelian jet tempur militer buatan Prancis senilai miliaran dolar. Sepak bola bukan lagi urusan teknis lapangan, tetapi menjadi alat tukar sosial politik dan juga komoditas sport washing untuk menutupi isu pelanggaran hak asasi manusia serta eksploitasi buruh imigran yang membangun stadion-stadion megah di tengah gurun pasir. Suara dari para eksekutif FIFA terbukti bisa dibeli asalkan harga politik dan ekonomi yang ditawarkan sesuai dengan ambisi pribadi mereka. Pengumuman tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2010 tersebut merupakan titik di mana FIFA secara terang-terangan menggadaikan marwah olahraga demi kepentingan geopolitik mereka. Namun justru langkah ugal-ugalan inilah yang membuka tabiat asli mereka dan menjadi awal keruntuhan total rezim Sepp Blatter di FIFA. Pada akhirnya, kehancuran sebuah kartel raksasa tidak diawali oleh tekanan dari pihak-pihak luar atau serangan-serangan dari pihak-pihak yang dinilai menjadi sebuah oposisi. Tapi justru kehancuran itu datang dari adanya pengkhianatan dari orang dalam yang terpojok secara hukum. Dalam skandal korupsi FIFA, sosok tersebut adalah Chuck Blazer. Ia adalah seorang pria parubaya bertubuh besar asal Amerika Serikat yang menjabat sebagai Sekjen CONCACAF sekaligus anggota Komite Eksekutif Pusat.
Blazer terbukti menikmati aliran dana suap ilegal selama bertahun-tahun untuk meloloskan hak siar kompetisi dan melakukan penggelapan pajak dalam skala masif atas kekayaan haramnya di wilayah Amerika Utara. Ia hidup bagaikan raja di apartemen mewahnya di Trump Tower, New York, bahkan menyewa apartemen khusus hanya untuk kucing-kucing peliharaannya dengan menggunakan uang hasil korupsi sepak bola. Namun keserakahan tersebut runtuh ketika Badan Intelijen Keuangan Amerika Serikat bersama FBI berhasil mendeteksi penipuan pajak yang dilakukannya. Ketika agen federal berhasil menyudutkannya di jalanan New York dengan bukti dokumen yang tak terbantahkan, Blazer dihadapkan pada pilihan yang sulit, membusuk di penjara atau bekerja sama meruntuhkan atasannya. Blazer memilih menyelamatkan dirinya sendiri dan sepakat menggunakan alat perekam kecil yang disembunyikan di dalam gantungan kuncinya saat menghadiri rapat pertemuan resmi dengan para petinggi FIFA. Selama berbulan-bulan lamanya, tiap obrolan di bawah meja, transaksi amplop tunai di kamar hotel mewah, dan rencana busuk para eksekutif terekam dengan kualitas audio yang jernih langsung ke pelayan komputer FBI. Nyanyian dan kumpulan rekaman rahasia dari Blazer inilah yang menjadi kartu as bagi Kejaksaan Agung Amerika Serikat untuk menyusun berkas dakwaan raksasa. Bukti otentik inilah yang memicu penggerbekan Fajar di Zurich pada tahun 2015, mengakhiri kekuasaan Sepp Blatter dan meretakan tembok kekebalan hukum yang selama ini melindungi markas besar FIFA. Operasi senyap dari Blazer berhasil meruntuhkan takhta dari atasannya Blatter yang sudah dibangun selama puluhan tahun lamanya. Babak akhir dari dokumenter FIFA Uncovered ini berikan sebuah konklusi yang sangat getir bagi kita semua. Menonton FIFA Uncovered membawa kita pada satu kenyataan yang sangat pahit, bahwa pembersihan besar-besaran di FIFA pada tahun 2015 hanyalah pergantian topeng. Masuknya Gianni Infantino sebagai presiden baru dengan gimmick awal-awal sebagai reformasi terbukti tidak menghentikan siklus keserakahan. Apa yang kita saksikan di Zurich pada hari ini merupakan kelanjutan langsung dari sistem kartel lama yang kini dibahas secara lebih rapi. Infantino kini menghadapi emosi tidak percaya dan gelombang perlawanan hebat dari aliansi 3 konfederasi raksasa sekaligus, yaitu UEFA, AFC, dan juga CONCACAF pada krisis politik besar Agustus 2026 ini. Pemicunya sangat fatal, yakni rencana rahasia proyek FIFA Forward Enterprise atau FFA yang berniat memprivatisasi aset suci sepak bola dengan menjual 21% saham komersial hak siar Piala Dunia senilai $20 miliar kepada perusahaan modal Ventura swasta asal Amerika Serikat. Langkah sepihak ini dilakukan tanpa adanya transparansi, konsultasi, maupun persetujuan dari badan-badan regional yang menopang ekosistem sepak bola dunia. Hal ini juga memicu kemarahan kolektif karena Infantino dianggap telah mengulangi dosa rezim lama, memperlakukan sepak bola sebagai barang dagangan milik pribadi demi ambisi finansial sepihak. Gelombang penolakan ini begitu masif hingga melahirkan ancaman boikot total terhadap seluruh turnamen di bawah naungan FIFA jika privatisasi ugal-ugalan tersebut tetap dipaksakan berjalan. Ketiga konfederasi secara tegas menuntut diadakannya investigasi independen dari lembaga luar yang berada di luar yurisdiksi internal Zurich untuk mengusut tuntas bagaimana keputusan FFA ini bisa dirumuskan di balik pintu tertutup. Modus yang digunakan Infantino sangat identik dengan sejarah kejatuhan Blatter, mencoba mengamankan kekuasaan dengan menjanjikan peningkatan dana hibah tahunan kepada federasi-federasi kecil anggota pemilih agar dirinya tetap tidak tersentuh menjelang Kongres pemilihan tahun 2027. Sejarah buruk, sejarah kelam selalu muncul kembali atau berulang kembali di Zurich. Bukan karena orangnya saja, tapi karena memang sistemnya yang membiarkan kekuasaan tanpa pengawasan hukum independen dari luar. Jika aliansi 3 besar konfederasi saja tidak mampu menggulingkan rezim Infantino saat ini, maka kita akan terus selamanya melihat sepak bola dikendalikan oleh para rezim makelar yang jiwanya sudah lama mati untuk sepak bola dan hanya memikirkan soal bisnis saja. Jadi bagaimana tanggapan kalian soal FIFA Uncovered dan juga pengulangan di rezim Infantino ini? Coba tuliskan bagaimana kalau misalkan kalian sudah menonton filmnya, film dokumentasi itu. Apakah kalian sangat tergugah dan akhirnya kalian sudah dibukakan mata terhadap FIFA dan juga para konfederasi-konfederasinya, dan bagaimana tanggapannya tentang rezim Infantino dan yang didukung oleh Erick Thohir dan PSSI. Tulis komentar kalian di kolom komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.